Pertama, perkenalkan saya, Pendeta Misionaris Daniel Pardede. Saya selalu manggil tulang, karena mama saya baru tarihoran, borbor. Dan kepada nan tulang saya nggak pernah memanggil nan tulang. Hormat kali saya. Saya pendeta misionaris, sekaligus juga seorang advokat. Dan kami di sini beberapa rekan advokat, juga satu organisasi, namanya KABAT, Kerukunan Masyarakat Batak. Pimpinannya Ketua Umum Dr. HP Panggabean SHMS, mantan Hakim Agung. Dan sayalah Ketua DPD Sumatera Utara ini. Tulang saya di sini Uluan Sirait SH Panitera Medan, Sekretaris Daerah. Dan kami sudah beberapa melalui DPC. Yang di dalam ini terlibat nan tulang saya ini sebagai pengurus DPD, bahkan membantu pengurus DPP pusat. Disinilah kami semuanya nanti boleh memberikan perkenalan satu sama lain. Karena saya sebagai pendeta, bukan visi dan misi saya di gereja, tapi ke penjara-penjara. Disitulah saya melayani sampai sekarang ini. Seperti di Polda 2 kali seminggu. Kalau di lapas itu dari daring sekarang nggak bisa langsung, tapi kalau di Polda masih bisa langsung. Jadi itu karena itu kepada opung saya, izinkanlah kami membawa acara sesuai dengan iman Kristiani, sekalipun saudara-saudaraku di sini bukanlah seorang Kristen. Jadi pertama kita bernyanyi batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, engkaulah perlindunganku. Tengah ombak dunia, di gelora pun tegak. Ya kan? Kita nyanyikan bersama, batu karang yang teguh, 3 ya. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Tengok ombak dunia, tengah ombak dunia, di gelora pun tegak, di gelora pun tegak. Tuhan Yesus ku seru, Tuhan Yesus ku seru. Tolong anakmu, tolong anakmu. Saya memberikan firman Tuhan sedikit. Kalau dikatakan tadi Tuhan itu adalah batu karang yang teguh. Kalau bahasa Ibrani mengatakan El Sali, Elohim Sali. Bahasa Ibrani atau bahasa Israel, bahasa Yahudi. Artinya adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan, kubu pertahananku, mercusuarku, batu karangku. Itulah perlindungan. Kalau Raja Daud dikatakan dalam Mazmur 91. Di situ ada 16 ayat. Dan Mazmur ini merupakan nubuat zaman sekarang ini. Ini 16 ayat ini sudah mendarah daging sama saya tanpa saya baca lagi. Itulah namanya rema. Tuhan sudah menyatukan 16 ayat itu dalam tubuh saya. Dan saya mau katakan ini sama kita sebagai khotbah, bukan untuk yang sudah pergi ini lagi, sama kita yang hidup. Ya, apa dikatakan di sana? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata, engkau adalah perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dialah
yang melepaskan engkau dari jerat perangkat burung, dan yang membebaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, ditudungi dengan kepak. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi saya mau katakan, kalau kita baca nanti sampai 16 ayat, ini akhir zaman, itu sudah dikatakan Raja Daud. Raja Daud bukan seorang nabi, ya, tetapi dia bisa memberikan nubuatan. Itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga apa dalam ayat-ayat berikutnya, walaupun tidak secara berurutan, saya mau katakan apa? Engkau tidak akan pernah takut lagi dengan panah yang terbang di waktu siang hari. Engkau tidak akan takut lagi dengan penyakit sampar yang datang dalam kegelapan, penyakit menular yang mengamuk pada waktu petang. Engkau akan diperintah malaikat-malaikat datang kepadamu dan melindungi engkau dalam setiap jalanmu. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Ya, nanti bisa kita baca terlalu panjang kalau saya teruskan. Saya mau katakan nantulang saya dan keluarga. Kalau Wahyu 14 ayat 13 dikatakan apa lagi? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, agar mereka boleh beristirahat dalam lelahnya, dan segala perbuatannya menyertai mereka. Jadi jangan langsung katakan, ya, yang kita kasih ini langsung ke sorga. Banyak orang keliru. Dalam peristirahatan dulu, ya. Jangan salah berdoa, biar Tuhan jangan memurkai kita. Ada waktunya nanti kita ke sorga. Itulah sekarang umat Kristen dan umat dunia, walaupun bukan seorang Kristen, percaya bahwa dia akan datang kedua kalinya. Ya, kedua kalinya. Dan setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama orang yang benar di mata Tuhan, akan menyongsong dia nanti di awan-awan. Itu semua tertulis di Wahyu. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan tetap masih dalam kuburan bersama orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Inilah ronde pertama nanti bangkitkan. Kita berdoa biarlah bersama-sama orang yang sudah mati, yang kita kasih ini, mati dalam Tuhan, nanti menyongsong dia. Sekarang ini sudah zaman akhir, percaya atau tidak? Kalau saya percaya. Baca nanti di Wahyu 6 ayat 8. Aku akan mengutus penunggang kuda hijau dan kuning, yaitu Raja Maut, untuk mencabut manusia, seperempat jumlah manusia sekarang ini. Kematian sekarang sedang menantikan kita. Jangan takut lagi, mati. Lihat di semua benua, di semua kerajaan republik, orang sekejap mati. Bukan hanya dengan COVID-19, bukan karena itu. COVID-19 semua itu datang dari Tuhan. Iblis, manusia, makhluk apapun di dunia ini tidak ada kuasa untuk menciptakan virus, bakteri, ya, tidak ada. Penciptaan hanya pencipta langit dan bumi. Itu namanya El Sabaoth, Elohim Sebaot bahasa Ibrani. Dia yang mencipta, bahkan kita. Jadi tidak panjang khotbah saya untuk menguatkan hati dan tulang saya. Bukan hanya nan tulang kehilangan. Kami juga pernah kenalan sama tulang saya ini. Dan semua kami yang mendengar ini merasa terkejut dan apa semuanya. Sekalipun sudah lama memang sakit penyakit itu datang. Tetapi saya dengar begitu tiba-tiba sekali. Kenapa hari ini dia pergi? Kenapa bukan tahun-tahun yang lalu? Ya, jangan pikirkan lagi itu nan tulang. Ingat apa sekarang yang terjadi di dunia ini. Itu nubuatan daripada Yohanes Pembaptis. Nubuatan itu adalah firman Tuhan. Setiap orang yang berbicara dengan roh Tuhan itu adalah firman Tuhan. Termasuk kami-kami ini pendeta, kalau memang lidahnya itu diberkati oleh roh Tuhan, itu firman Tuhan juga. Sama dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa sembuh, itu Tuhan terjadi sama dia. Berdoa
hamil dia karena sudah lama mandul. Itu firman Tuhan turun sama dia. Jadi firman Tuhan itu bisa dipakaikan dari lidah manusia. Tidak harus lidah Tuhan berbicara kepada manusia itu seperti nabi-nabi. Jadi tidak panjang lebar. Biarlah kita mensyukuri segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan termasuk orang-orang yang kita kasihi. Setelah nanti khutbah ini kita berdoa dan saya berikan kesempatan juga sama yang lain untuk memberikan sepatah dua kata. Saya akan tutup dengan perkataan apa? Nubuatan kepada jemaat Tiatira. Pernah dengarkan? Aku segera peganglah yang ada padamu agar jangan ada yang mengambil mahkotamu. Bahasa Batakna di botohamu. Nagira ma'auro tiup manadiho unang adong nama buat tupalhi. Ini yang kita hidup. Khotbah ini kepada orang hidup, nggak perlu yang kepada mati. Dan berdoa pun tidak perlu kepada dia, karena dia sudah selesai. Kepada dia lagi ini khotbah ini dan doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Kami secara luar biasa Engkau berkati sehingga kami mampu menyebutkan, menyampaikan firman-Mu yang hidup itu kepada keluarga yang kasihi dan tulang kami Linda Sipahuta, yang suaminya Tuhan Engkau sudah panggil dia untuk beristirahat. Biarlah ia beristirahat dengan tenang seperti yang Engkau sudah disampaikan firman-Mu lewat Yohanes Pembaptis, bahwa mereka layak untuk beristirahat dalam delahnya sampai Engkau membangkitkan semua orang yang hidup, yang mati di dalam hidup imannya, mati dalam Tuhan, menyangsung Engkau nanti datang kedua kalinya bersama-sama orang saleh, bersama orang-orang yang tidak berdosa. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan sampaikanlah firman-Mu ya dan amin. Dan kami tidak perlu mengartikannya. Kematian ini Tuhan menjadi warisan kami, menjadi milik semua orang yang hidup. Karena benih tanpa busuk, tanpa pembusukan benih itu tidak hidup. Haruslah dia dipendam dan busuk, baru benih itu tumbuh lagi dan mengeluarkan buah-buah seperti padi. Terima kasih Tuhan, kami adalah benih di mana kami harus busuk. Dari daging kembali kepada daging, tetapi roh yang daripadamu hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, penghiburan ini kiranya berlangsung pada keluarga Ibu Linda Sipahuta. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sedang kami songsong kedatangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada rekan-rekan yang mau berikan. Tidak terbatas, silakan. Selamat siang, keluarga besar Sipahuta, khususnya teman kerja kami Linda. Kemarin kami dapat kabar bahwa Lambok Sipahuta telah menghadap Tuhannya. Nah, kami masih ingat bahwa bulan lalu masih singgah di kantor sebelum kemo ke Kemudian Teguh ya. Bukan obat yang tidak mujarab, bukan dokter yang tidak ahli, tapi mungkin sudah janji Tuhan sama layak kami ini. Jadi di sini dari kantor hukum Umar Witaryo, Pak Umar, saya mewakili juga dari lembaga bantuan hukum Ken, turut berduka cita kiranya kalaupun besok acara ada, anggaplah kami sini sudah ada ya, keluarga Linda ya, untuk keluarga besarnya kami agak bersabar ya, menerima keadaan ini. Pada Inang juga, mudah-mudahan Inang kuat Inang ya, hadapi cobaan ini. Kami tidak bisa berlama-lama, mudah-mudahan acara besok dan lancar. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Silakan yang lain, ada waktu kita banyak. Pak Harto, Pak Umar, silakan, ada waktu kita Pak. Dari sudah mewakili. Ya. Waktu banyak Pak. Nggak ada lagi. Ya. Untuk mengakhiri, kita bernyanyi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
Belum menyanyi dan tulangku ini sudah menangis. Dia paham betul lagu ini. Paham betul lagu ini. Waktu Tuhan adalah waktu itu. Kita nyanyikan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, hadapi cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teruskan. Bila cantik sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya semua memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ulangi sekali lagi. Bila nanti sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya semua memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku selalu percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita doa penutup, kami sampaikan bahwa semua anggota kerabat DPD Sumatera Utara tahu ini, dan mudah-mudahan nanti malam besok kita masih datang di sini. Ya. Dan juga Ketua Umum Pak HP Panggabean juga tahu dan menyampaikan salam duka kepada Ibu Linda Sipahuta dan keluarga. Dan beliau juga masih baru kehilangan istrinya beberapa hari yang lalu. Karena itu marilah kita aminkan apa khotbah tadi. Ini waktu Tuhan mengosongkan dunia. Jangan pernah takut mati. Saya 2 kali masuk penjara terus tidak pernah takut COVID-19. Bukan berarti saya mau menghilangkan nyawa saya begitu saya. Ya, tetap pakai masker dan protokol apapun yang sudah ditetapkan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami berdoa kepadamu, tanda kami bersama Roh Tuhan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan sempurnakan. Biarlah Tuhan air mata yang tercurah saat ini di antara kami semuanya akan terganti dengan air wajah kami, tanda kami bersukacita. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga sudah berfirman, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Ini sangat kami pegang firman-Mu Tuhan. Duka cita apapun yang melanda kami akan diganti penghiburan. Karena roh penghiburan yang adalah Engkau sendiri ada di tengah-tengah kami. Ada di hati dan pikiran bersama-sama roh kami. Karena itu Tuhan kami berterima kasih bertuhankan Engkau. Sehingga kami tidak larut dengan bersedih kepada orang yang meninggalkan kami. Karena tiba waktunya Tuhan. Karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Baik suka maupun duka, kami akan tetap memuji dan memuliakan Engkau. Mampukanlah kami berserah kepadamu akan hari-hari kami. Karena Engkau segera datang. Seperti yang sudah dikatakan firman. Aku segera datang, peganglah yang ada padamu. Agar jangan sampai ada mengambil mahkota yang sudah kusampaikan kepadamu. Agar itu kami berhati-hati dan siap Tuhan. Bahwa Engkau memanggil kami. Sebelum kami Tuhan menerima berkat yang daripadamu. Berkat yang Engkau turunkan kepada Musa dan semua keturunan dari Yakub Israel. Dan kami mau menerima berkat yang sama. Sebelumnya Tuhan, bersama-sama dengan roh kami biarlah kami mampu memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Seperti kami juga yang mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Tetapi lepaskanlah dari... Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga memberkati dan menaungi Engkau. Dia menyertai dengan wajahnya yang kudus sembari memberikan kasih karunia. Dan dia juga menghadapkan wajahnya yang mulia itu sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Maranatha, Yesus segera datang. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Haleluya, Tuhan berkati. Shalom.